Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsiko Sembiring, NIM 11S21011 dari Prodi Informatika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan progres kedua dari proyek Pubway, yaitu membuat website portofolio pribadi. Nah, pada eh, progres kedua ini, update yang sudah dijalankan yaitu tentang membuat struktur HTML dari website yang akan dibuat. Nah, jadi di sini sudah dibuat struktur HTML dari website yang akan saya buat. Di sini kodenya, di sini tampilannya. Nah, kebetulan karena minggu ini sudah masuk ke eh, materi style, materi CSS, jadi di sini sudah ada CSS-nya. Namun di sini saya nonaktifkan dulu supaya lebih fokus ke HTML-nya dulu. Nah, mungkin nanti di akhir saya jelaskan sedikit mengenai CSS-nya. Oke, pertama, jadi pertama itu dari ini head-nya untuk head dari dokumennya itu mungkin kita fokus ke bagian bodinya saja. Bagian body ini untuk semua sebagai wrapper dari semua halaman dari website-nya ini, di halaman homepage-nya ini. Jadi di website ini ada terdapat beberapa halaman, yaitu ini ada homepage-nya, ada halaman about, ada halaman blog, ada halaman portfolio, ada experience, dan ada education. Seperti yang sudah dijelaskan pada brainstorming sebelumnya. Nah, lalu di sini ada section navbarnya dengan tag nav, yaitu untuk navigation barnya ini, dan dibuat dengan menggunakan unordered list untuk setiap menu-menunya ini, dengan menu list dan tag A untuk supaya dia bisa menjadi hypertext atau hyperlink. Nah, kemudian sini ada horizontal line untuk membatasi navbarnya. Lalu judulnya di sini heading 1 dengan menggunakan heading 1, tag H1. Lalu di sini ada section untuk jumbotronnya, yaitu karena di sesuai brainstorming minggu lalu, di sini akan ada jumbotron. Jadi di sini sebagai wrappernya dibikin pakai tag section, kelasnya kita buat dengan section jumbotron. Lalu untuk itu tadi untuk areanya, sectionnya, untuk jumbotron khususnya ini kita wrapper lagi dengan div, dengan kelas jumbotron. Itu untuk karena sesuai konsep minggu lalu, yaitu ada dua foto, jadi di sini ada dua foto dengan tag image. Nah, lalu di bawahnya diikuti dengan paragraf untuk sekilas dari jumbotron ini. Kemudian seksi selanjutnya ada about, dengan text section juga untuk memisahkannya, wrappernya. Lalu judulnya dengan heading 2 dan teksnya dengan paragraf. Lalu kemudian terdapat section untuk blog sama dengan judul heading 2, section untuk populer juga dengan heading 2 untuk judulnya, kontennya belum diisi. Section untuk project juga seperti itu, heading 2. Lalu di sini ada pembatas untuk mengakhiri dari artikelnya ini, main kontennya ini. Lalu diikuti dengan footer, dengan section footer dengan tag footer. Lalu terdapat beberapa link, hyperlink untuk ke beberapa kontak sebagai konten dari footer tersebut dengan menggunakan unordered list dan dihubungkan dengan href, atribut href. Nah, lalu masuk ke menu about kurang lebih sama. Mungkin sebelumnya karena kita sudah masuk menu CSS, jadi saya akan buatkan CSS di sini. Kita aktifkan dulu. Nah, di sini saya membuat dua file CSS, yaitu home CSS dan style CSS. Nah, home CSS ini untuk mengikuti semua HTML ini, halaman HTML ini, menu HTML ini, yang secara umum, secara general dia. Jadi semua menu ini menggunakan style dan style CSS. Home ini untuk spesifik untuk homepage saja, yang indeks HTML ini saja, khusus untuk situ. Jadi dia biar lebih terstruktur dan rapi begitu. Nanti karena ini CSS yang baru kerjakan hanya sampai homepage saja, untuk setiap page-nya ini nanti akan ada CSS-nya tersendiri, lalu diikuti dengan style CSS ini yang CSS secara umum begitu. Pertama kita bahas dulu dari style yang secara umum. Nah, di sini saya merubah formnya, yaitu dengan menggunakan ini add selector
add font, stylenya add font face. Dan atribut-atributnya ini font family-nya Roboto, ini sebagai namanya, ini untuk mendefinisikan sebuah font. Fontnya ini disimpan di dalam folder asetnya. Ada fonts. Nah, di sini untuk font yang akan kita gunakan font Roboto, file TTF-nya di sini. Nah, mungkin karena supaya menghindari kalau di link secara langsung dari internet. Lalu SRC-nya ini selektor SRC-nya ini kita sambungkan ke URL-nya dengan alamat path dari font-fontnya tadi. Nah, dengan jadi namanya kita define di sini. Nah, lalu tinggal dipanggil di sini. Jadi di sini ada body, selektor body. Jadi semua body akan fontnya itu dengan Roboto tadi yang udah kita import di sini. Nah, paddingnya kita set dulu ke 0%. Margin di sini 0%, tapi ini sini nonaktifkan sementara. Lalu kita selektor lagi ke nav untuk mengubah warna ini menjadi hitam. Oh, bukan. Di sini karena ini secara umum, jadi nav itu khusus untuk menghapus padding saja. Jadi sini padding dan margin diatur menjadi 0. Jadi di sini padding sama margin secara umum itu 0. Lalu untuk bagian sectionnya, setiap sectionnya itu padding 5% untuk bikin jarak di sini. Di sini, kiri kanan ini. Di situ section, jadi setiap section itu padding 5%. Nah, lalu masuk ke yang secara spesifiknya, secara spesifiknya. Nah, pertama kali kita select all. Jadi untuk semua tag yang dalam HTML itu diatur di set dulu margin dan paddingnya ke 0 supaya bisa lebih bebas nanti secara defaultnya dia 0. Lalu pertama, karena tadi awalnya ini ordered list cara ke bawah gitu kan, masih ke bawah gitu, jadi supaya bikin ke samping kita selektor dulu dengan nav, ini kan nav tadi, lalu spesifik ke UL-nya, jadi UL yang dalam nav itu aja, nggak semua UL karena mungkin di tempat lain nanti ada nav-nya, UL-nya, jadi kita ambil yang UL di dalam nav dengan ini. Lalu style yang ditambahkan yaitu display flex, ini untuk membuat dia datar ke samping. Lalu justify content center supaya dia ke samping, di sini ke samping, nah, ke tengah supaya semuanya itu rata tengah, ke tengah. Lalu background color abu-abu, nah, ini untuk menambahkan background color abu-abu ini, padding dan margin 0, dan sepertinya dihapus pun tidak apa-apa. Nah, lalu kita selektor lagi khusus untuk setiap listnya. Nah, ini nav, list yang di dalam UL dan di dalam nav. Nah, list style type-nya itu non. Kenapa? Supaya menghilangkan tadi ini titik-titik ini kan order list itu ada default numbering bulletnya yang hitam-hitam itu. Jadi kita bikin list style tab-nya non supaya dia nggak ada lagi. Kemudian paddingnya kita atur ke 20 pixel ke samping dan 15 pixel ke atas. Supaya dia kalau nggak ada itu kan seperti ini karena paddingnya sudah kita atur ke 0 tadi. Jadi kita pakai ini, nah, dia jadi ada jaraknya 20 pixel ke atas, 15 pixel ke samping. Kemudian kita select lagi yang A-nya, yang hyperlink-nya itu secara langsung untuk memodifikasi teksnya itu. Nah, jadi style yang kita tambahkan text decoration non, karena secara default hyperlink itu kan ada garis bawahnya kan, jadi kita non kan supaya gak ada. Marginnya 4. Ini sepertinya tidak usah karena sudah ada di paddingnya ini tadi. Colornya white untuk mengubah warnanya kan tadi biru kan, jadi kita bikin color white jadi putih. Lalu kita setting untuk karena ini untuk waktu kita mengarahkan mouse ke sini supaya dia terhighlight gitu. Jadi kita pakai hover. Nah, hover. Lalu kita ubah warnanya ke abu-abu. Jadi setiap kita arahkan ke sini warnanya jadi abu-abu. Lalu kita tambah text decoration jadi underline supaya kita arahkan dia ada garis bawahnya. Lalu transitionnya supaya lebih mulus kita taruh transition di sini. Is in out dengan durasi 5 detik. Lalu ini untuk style untuk section Jumbotron belum selesai. Karena rencana teks yang ini, heading yang ini mau dipindahkan ke tengah sini. Lalu kemudian di sini ada section about yang di sini. Nah, wrappernya kan tadi, wrapper yang section ini kan section sudah ada di define tadi kelasnya, section about.
Nah, setiap section itu ada kelasnya. Jadi tinggal di selektornya kita panggil yang section about. Di sini kita select section about dengan kelas dengan di sini ada titik. Lalu diubah background, kasih style background color supaya dia mengubah colornya menjadi abu-abu kayak gini. Kemudian karena defaultnya kan warnanya tadi hitam kayak ini di sini. Kita kasih section about di khusus untuk H2-nya supaya gak H2-nya ini nggak terambil. Kita khususkan H2 untuk yang di section about saja. Nah, jadi warnanya bisa berubah menjadi hitam, putih. Kemudian paragrafnya juga sama, ke selektor dalam section about di paragrafnya. Nah, supaya yang lain tidak terganggu. Lalu masuk ke footer. Ini untuk sementara belum terisi kontennya. Lalu kita jadi lanjut ke footer dulu. Footer itu wrapper footernya, kasih background color, style background color, paddingnya 10% supaya ada jarak ke sini. Justify konten supaya ini semua ke tengah, center. Lalu di dalam footer kita ambil lagi UL-nya. UL yang dalam footer aja. Supaya nggak terambil yang ini tadi kan. Nah, ke display flex, kita kasih style display flex supaya dia memanjang gitu kan. Awalnya tadi kan gini kan. Nah, jadi kayak gini. Dengan flex kan, flex box kan. Lalu justify content untuk dia ke tengah. Nah, lalu di dalam UL-nya itu kita select lagi li-nya, kita ambil lagi li-nya. Kita kasih style, karena ini kan jadi kan li-nya itu listnya itu ada bulletnya, jadi menghilangkannya kita kasih gini. Lalu di dalam li-nya itu kita ambil lagi A-nya, linknya untuk teksnya itu supaya menghilangkan text decoration-nya sama seperti yang di atas tadi. Nah, karena ada tadi garis bawahnya, kita hilangkan dengan text decoration 1. Margin kita kasih, marginnya ini pun supaya ada jaraknya. Colornya kasih warna abu-abu di sini. Lalu untuk hovernya, untuk mengarahkan ini supaya ada, jika diarahkan ke sini dia ada highlightnya, kita kasih hover, text decoration-nya 6. Mungkin sini kita bisa bikin underline saja supaya jika diarahkan ke sini ada garis bawahnya, marginnya 4 pixel, lalu colornya yang abu-abu, yang lebih cerah lagi supaya lebih terhighlight gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dulu mengenai progres tentang HTML dan CSS pada minggu ini, karena kita sudah masuk materi CSS. Untuk selanjutnya nanti akan dilengkapi semuanya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.